Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Islamika Podcast. Masih bersama saya Nur Hidayah. Dan pada malam hari ini kita kedatangan narasumber yang super spesial, senior dari Surat Kabar Mahasiswa, yaitu Bang Irwanto. Beliau adalah mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, boleh tanya-tanya sedikit masalah pendidikan Bang Irwanto nih. Udah semester berapa, Bang? Alhamdulillah, saya sekarang udah dikategorikan alumni dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oh, Bang tidak lulus, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, jadi Bang Irwanto ini salah satu alumni dari Ketua Surat Kabar Mahasiswa. Nah, jadi pada malam hari ini kita akan membahas sedikit tentang Surat Kabar Mahasiswa itu sendiri. Nah, yang pertama-tama untuk pertanyaannya itu, gimana sih sejarah awal terbentuknya Surat Kabar Mahasiswa di STAI Natuna itu, Bang? Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari pembawa acara. Bagaimana sejarah terbentuknya Surat Kabar Mahasiswa itu sendiri? Yang setahu saya, yang pertama kali menggagas berdirinya Surat Kabar Mahasiswa itu yaitu Bapak Ketua STAI Natuna, yaitu Bapak Haji Rumana Natuna. Di mana beliau meminta atau memerintahkan kepada pihak Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam itu untuk membuat sebuah lembaga pers mahasiswa yang berfungsi untuk memberitakan atau memberitahu tentang keadaan di Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna, agar masyarakat atau mahasiswa luar yang ingin tahu tentang STAI sendiri bisa mengetahui dari SKM sendiri. Jadi tanggal berapa terbentuknya SKM itu? Untuk terbentuknya SKM itu bertepatan pada tanggal 24 Juni tahun 2017. Insya Allah nanti pada tanggal 24 Juni 2023 ini Surat Kabar Mahasiswa akan berumur 6 tahun. Doakan semoga SKM ini semakin jaya dan mandiri. Amin. Oh, jadi penggagasnya itu Ketua STAI sendiri. Iya. Jadi peran Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Komunikasi Penyiaran Islam itu sendiri untuk Surat Kabar Mahasiswa itu gimana? Ikut andilnya? Kalau dalam ikut andil di SKM sendiri itu, yaitu beliau bertugas untuk membentuk agar Surat Kabar Mahasiswa ini tak bertahan hingga saat ini gitu. Pertama kali beliau perintahkan kepada mahasiswa untuk memberikan nama dari lembaga pers mahasiswa itu sendiri. Setelah beliau menerima pendapat dari mahasiswa, barulah mereka menentukan nama Surat Kabar Mahasiswa itu. Jadi ibaratnya Surat Kabar Mahasiswa ini di bawah Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam itu. Jadi yang ikut atau masuk ke dalam Surat Kabar Mahasiswa itu harus mahasiswa KPI aja atau boleh mahasiswa dari prodi lain? Untuk kepengurusan kita perbolehkan dari mahasiswa di luar Prodi KPI, karena dia memang di bawah naungan Prodi KPI, namun untuk perekrutan anggota dari SKM sendiri bisa diambil dari prodi lain. Apabila mahasiswa itu tertarik untuk bergabung di bidang force mahasiswa, maka boleh bergabung di SKM Islamika Natuna. Jadi ketua pertama SKM itu siapa, Bang? Kalau untuk ketua pertama kali saat dibentuknya SKM itu sendiri, yaitu alumni kita, Kak Yulidiana. Alhamdulillah beliau sekarang sudah diangkat menjadi seorang PNS gitu. Artinya berkat dari giat beliau dalam menulis, hingga ketika beliau melaksanakan tes, alhamdulillah bisa lulus gitu. Itu berkat dari kebiasaan beliau menulis. Jadi itu salah satu efeknya gitu kan dari efek dari SKM sendiri. Jadi udah terbiasa gitu. Selanjutnya itu, kalau untuk tadi kan udah dijelasin sedikit fungsi dari SKM itu kan. Yeah. Jadi tugas-tugas dan fungsi SKM itu yang sedetailnya itu gimana menurut Abang? Kalau tugas dan fungsi SKM sendiri, yang pertama yaitu memberikan informasi yang sedetail-detailnya terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak kampus STAI Natuna, baik itu dari dosen, dari pengurus ataupun staf di STAI Natuna,
Terus kegiatan dari setiap prodi maupun himpunan atau prodi di kampus STN Natuna, terus kegiatan dari lembaga-lembaga yang ada di kampus STN Natuna. Agar apa? Agar siswa yang tertarik ingin kuliah bisa mengetahui bahwa di kampus STN Natuna itu tidak hanya prodi himpunannya saja yang aktif, tetapi lembaga-lembaganya juga aktif. Jadi untuk kegiatan di kampus kan kayak diambil alih sama SKM gitu kan, SKM yang memberitakan, terus yang gimana bahasanya tuh, kayak menyiarkannya gitu kan. Nah, jadi di lingkup kampus aja atau bisa dari luar kampus untuk dijadikan berita gitu? Kalau untuk SKM sendiri, kalau untuk menjadikan sebuah berita, kita tergantung di mana. Misalkan lembaga ini membuat sebuah kegiatan di suatu wilayah tertentu, maka SKM diwajibkan untuk merilis kegiatan dari lembaga tersebut. Misalnya di suatu daerah, misalnya di pulau-pulau itu kan, misalnya kunjungan dari lembaga-lembaga kampus kan. Jadi SKM itu wajib merilis kegiatan tersebut agar apa? Agar masyarakat terus siswa-siswa bisa tahu kalau lembaga itu aktif gitu, mengabdi di masyarakat. Itu aja. Jadi kan itu kegiatannya kan berarti SKM ngikut kegiatan tersebut kan, jadi bikin berita gitu. Kalau dari SKM sendiri udah melakukan kegiatan apa selama kepemimpinan pada masa Abang? Alhamdulillah pada kepemimpinan saya ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, yaitu belajar menulis. Artinya kita diberikan ilmu tentang cara-cara menulis dengan baik dan benar sesuai ejaan bahasa Indonesia yang telah ditetapkan. Kemudian setelah kita belajar menulis, kita diajarkan untuk mencari atau menelusuri berita yang ingin kita sebarkan itu sedetail-detailnya. Kemudian kita diberikan ajaran tentang bagaimana tata cara menemui narasumber dengan baik gitu. Agar apa? Agar ketika narasumber yang kita hubungi itu bisa mengerti bahwa kita itu ingin mencari informasi sedetail-detailnya. Jadi surat kabar mahasiswa pada masa kepemimpinan Abang itu kayak kepenulisan gitu ya. Jadi hanya di lingkup kepenulisan aja, penulisan berita aja gitu, nggak ada kegiatan lain atau pelatihan lain? Untuk yang kegiatan di kami yang pertama yaitu tadi di penulisan. Terus yang kedua, untuk di akhir masa jabatan saya sebelum kita melakukan mubes pemilihan ketua yang baru, kita juga melaksanakan kegiatan pelatihan yang kita bekerja sama dengan pihak himpunan kita, yaitu yang kemarin baru kita laksanakan itu cara-cara atau kiat-kiat menjadi MC yang profesional gitu kan. Dan narasumbernya pun kita datangkan dari memang ahli di bidang MC gitu. Artinya kita ini tidak berdiri sendiri dalam membuat kegiatan, namun kita bisa berkolaborasi dengan lembaga-lembaga kampus yang lainnya. Kita selalu terbuka untuk melakukan kegiatan kita yang bermanfaat bagi mahasiswa gitu. Jadi udah banyak kegiatan yang dilakukan gitu ya Pak. Itu pada masa sebelum berakhirnya jabatan Abang kan. Nah, jadi pesan dan harapan Abang untuk SKM itu gimana untuk masa kepengurusan sekarang? Dan pandangan Abang tentang kepengurusan sekarang? Itu banyak tuh sekaligus pertanyaannya. Baiklah, mungkin kesan dan harapan saya untuk kepengurusan sekarang. Yang pertama, saya harapkan semoga pengurus SKM yang sekarang ini bisa meneruskan apa-apa yang sudah dilaksanakan oleh pengurus-pengurus lama gitu. Yang mana kita ketahui bahwa pengurus lama sudah mengaktifkan gitu SKM ini agar bisa menjadi wadah mahasiswa untuk belajar menulis dan memberikan informasi terhadap siswa yang ingin bergabung di STN Natuna. Yang saya banggakan yaitu di kepengurusan yang baru ini sangat-sangat luar biasa gitu, bisa memberikan inovasi. Yang dulunya kan kita memberikan informasi berupa tulisan, namun sekarang kita memberikan informasi langsung terhadap narasumbernya gitu. Dimana yang kita sekarang ini lakukan itu kan yang namanya Islamika Podcast. Itu terobosan yang sangat bagus sekali gitu. Semoga kegiatan ini bisa bertahan dan dilanjutkan oleh kepengurusan yang baru nanti gitu. Amin. Jadi siap ya kalau Bang Ir untuk
untuk bantu-bantu gitu. Siap, saya sangat kasih siap. masukan gitu kan. Aman. Harus selalu free ya untuk SKM. Siap, aman. Oke, jadi untuk malam ini itu pembahasannya super duper keren, kece. Pokoknya narasumbernya super spesial karena dari senior SKM juga. Mungkin teman-teman boleh like, share, dan komen dari YouTube SKM Islamika. Dan untuk malam ini cukup sekian dari saya, Nur Hidayah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.